ini ya tadi. Nah, gimana? Saya lanjutkan. Ya, gimana awal mula dari kenapa manusia itu bisa berkelompok? Ya, di sini ada ceritanya nggak? Saya tulis kalau nggak ada. Oke, saya cerita gini. Pada awalnya gitu ya, manusia itu kan kalau kalian belajar sudah mempelajari ini manusia purba gitu ya. Manusia purba itu kan mengalami beberapa fase sebelum akhirnya menetap gitu ya. Manusia purba itu dulu hidupnya berpindah gitu ya, pada masa berburu dan meramu gitu ya. Berburu dan meramu itu mereka untuk makan mereka pokoknya berburu yang ada di daerah situ, kemudian apabila sudah habis mereka akan pindah gitu ya. Nah, pindah ini pokoknya mereka hidupnya itu berkelompok. Atau kalian pernah dengar kawanan serigala gitu. Jadi ada leadernya, ada leader pack-nya gitu ya. Kemudian ada pengikut-pengikutnya. Nah, itu awal mulanya gini, manusia kalau sendirian gitu ya, dia cenderung rentan atau Ada mau pulang. ya nggak apa-apa. Manusia itu kalau sendirian dia harus menghadapi alam yang sedemikian ganasnya ya. Di situ ada hewan buas, kemudian belum lagi pada masa itu kan masih belum ada kota ya, masih belum ada peradaban. Mereka kalau malam ya gelap gitu. Jadi mereka hidupnya masih di gua, manusia gua istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian mereka harus berkelompok saling jaga gitu ya. Jadi kalau tidur ada yang jaga gitu. Kalau waktunya gantian jaga. Nah, itu mereka harus berkelompok, mau nggak mau harus berkelompok. Nah, berkelompok ini tujuannya adalah bertahan hidup. Gimana caranya membagi pekerjaan misalnya, ayo kamu yang jaga gua, kamu yang berburu, kamu yang jaga anak-anak, mungkin ada anak kecil-kecilnya. Nah, itu ada pembagian kerja yang demikian. Ketika mau berburu, ketika mereka berburu hewan yang lebih besar gitu ya, mereka harus bekerja bersama-sama karena kalau sendirian itu nggak bisa. Nah, di situ mulai timbul namanya kesadaran bahwa manusia itu tidak bisa sendiri. Pada awal mulanya itu begitu. Nah, karena berkelompok, mau nggak mau harus ada ketuanya. Lawang kalian berdua saja itu harus ada yang mimpin gitu ya kan, berdua saja gitu tetap harus ada pemimpinnya. Kalau enggak nanti bingung, mau makan di mana terserah, lah ya kan bingung, terserah semua gitu. Nah itu harus ada yang ngambil inisiatif gitu, jadi itu yang jadi pemimpin. Dan pemimpin itu jiwa kepemimpinan bisa diciptakan dan bisa antara diciptakan itu kan berarti sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ada yang juga bawaan dari lahir, dia nggak punya pengetahuan, tidak tahu caranya memimpin, tapi tahu-tahu dia bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti dia. Nanti kita akan mempelajari di bab ke berapa ya, kayaknya setelah UTS deh, itu tentang kepemimpinan dan motivasi. Jadi kepemimpinan itu adalah bagian dari manajemen. Nah, karena ada pemimpin, pemimpin ini nanti akan menetapkan aturan. Kalau ikut kelompok saya harus gini, gitu. Nah dia bikin aturan. Nah, kenapa orang-orang itu kok mau nurut aturannya dia? Karena mereka punya tujuan yang sama. Kita tujuannya adalah bertahan hidup. Gimana caranya bisa bertahan hidup? Berarti harus nurut sama ketuanya. Berarti harus mau giliran jaga. Harus mau dikasih tugas tertentu. Kalau nggak mau ya jangan ikut kelompok saya gitu, semudah itu pada waktu itu. Kemudian kelompok ini berkembang ya. Jadi setelah ada manusia purba itu berburu dan meramu, kemudian mereka menetap karena sudah mulai tahu caranya bercocok tanam. Mereka menetap, mulai bikin rumah gitu ya. Sebelumnya mereka tinggal di gua, sekarang mereka mulai belajar caranya bikin rumah. Caranya bikin rumah, nanti kalau kita lihat mereka itu pergerakan selanjutnya adalah membuat desa. Ya kan rumah-rumah jadi desa. Desa jadi kota, jadi satu kerajaan selanjutnya. Lah kerajaannya ada rajanya gitu loh.
Nanti raja, kalian tahulah ceritanya kalau sudah jadi raja, kemudian kerajaannya dihancurkan jadi negara demokrasi, kayak gitu, digulingkan kerajaannya. Jadi sejarah. Jadi sejarah manusia, sejarah itu nggak bisa lepas dari namanya manajemen. Dari awal mula dari manusia purba pun itu sudah ada namanya manajemen. Walaupun secara keilmuan itu masih baru dirumuskan gitu. Nah, ini di sini dijelaskan. Ide tentang orang, manajemen, dan organisasi itu telah berkembang dalam konteks berbagai nilai budaya. Jadi ada pemimpin, itu berarti mau nggak mau kita bicara tentang manajemen. Ada raja, kerajaan, itu berarti bicara manajemen. Kemudian budaya adalah institusi sepanjang sejarah. Sepanjang sejarahnya manusia, itu bicara sejarahnya manajemen. Kemudian perkembangan body of knowledge itu maksudnya rangka dari ilmu manajemen, bahwa ilmu manajemen itu cara belajarnya itu begini, ilmu manajemen itu pengertiannya adalah begini, metode risetnya adalah begini, itu baru. Ya. Kemudian orang-orang memiliki kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik alami yang ingin mereka penuhi melalui upaya terorganisir. Jadi mereka jadi sehingga timbul namanya kebutuhan berkelompok. Kalau kalian lihat setiap malam malam Sabtu, itu kan ada di alun-alun ya, alun-alun Jember. Itu kayak ada grup-grup kelompok-kelompok hobi. Jadi ada yang kelompok yang punya motor ninja, mereka kumpul lah sama kelompokannya ninjanya. Ya mereka tuh punya kesenangan yang sama. Nanti akhirnya bikin organisasi, bikin ketua, itu kan sudah berarti manajemen, praktek manajemen, walaupun mereka nggak pernah belajar tentang manajemen. Nanti ada yang ngurusi uangnya, gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya. Manajemen muncul ketika individu berusaha memenuhi kebutuhan ini melalui aksi kelompok dan memfasilitasi pencapaian tujuan untuk individu dan kelompok. Jadi organisasi, kalau saya jelaskan organisasi itu sebenarnya, ini ada penjelasannya deh. Ini manajemen. Organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang, dari individu. Kalau cuma satu orang itu bukan organisasi. Jadi organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berkumpul bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi ada namanya tujuan organisasi. Proses untuk mencapai tujuan organisasi inilah yang dinamakan manajemen. Organisasi itu kalau perusahaan kalau kita kembali ke yang tadi akuntansi gitu ya. Perusahaan itu kan ada organisasi. Organisasi yang memproses produk bahan baku menjadi produk jadi. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Jadi setiap organisasi punya tujuan. Loh, terus kalau kayak organisasi gitu, hobi itu apa Bu tujuannya? Beda-beda. Kalau saya pernah tahu organisasi ini, kumpulan Vespa tahun 60-an. Apa tujuannya? Ya mereka ketemu orang-orang yang punya hobi sama. Kemudian mereka itu kayak mengkampanyekan, ini loh motor Vespa itu bukan Vespa rosok, Vespa itu style, Vespa itu gaya gitu. Vespa itu kayak gitu. Nah, mereka punya tujuan sendiri-sendiri gitu. Walaupun kalau memang perusahaan, kalau organisasi yang non-laba, nirlaba, yang tujuannya bukan untuk laba, ya mereka tujuannya bukan keuntungan. Tapi kalau perusahaan laba, ya kalau organisasi yang tujuannya untuk laba, ya perusahaan tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau kalian pernah dengar, waktu kemarin PK2MB ya? Ya, Bu. Ya, PK2MB di situ ada perkenalan UKM nggak? UKM ada, Bu. Nah, Ada, Bu. ya, UKM ini singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit Kegiatan Mahasiswa ini itu adalah organisasi. Tujuannya apa ya? Tergantung beda-beda organisasi. Misalnya organisasinya UKM fotografi. Saya nggak tahu di Unmu ada UKM fotografi apa enggak? Ada yang namanya UKM fotografi. Tujuannya adalah
memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang senang fotografi. Jadi di sana kalian akan ketemu orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa lain dari fakultas lain gitu ya, yang punya kesenangan yang sama di bidang fotografi. Jadi nanti kalian akan belajar, gimana caranya cari gambar apa, cari model misalnya, atau cari gambar memfoto yang bagus tuh gimana. Saya kayak nggak ngerti fotografi ya. Itu gimana? Nanti itu kan diajari sama kakak tingkatnya sama seniornya. Kayak gitu. Tujuannya adalah semua UKM itu nirlaba deh, kecuali Kopma. Kalau ada di Unmu itu Kopma, ya berarti Kopma itu tujuannya tetap keuntungan ya, koperasi mahasiswa. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah pengertian dari manajemen. Mau nggak ada tulis ini. Definisi manajemen. Oke. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan. Nah, ini ya. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi kayak tadi, orang-orang berkumpul nih, tapi kalau nggak dikelola, nggak di-manage, nggak dibikin rencana, kemudian nggak diatur, kemudian nggak dikontrol, ya mencapai tujuannya akan lama. Kalau sudah ada kumpulan tadi, misalnya keluarga ini kepala keluarganya nggak mengatur. Jadinya pagi itu waktunya harusnya makan, jadi nggak ada makanan, karena ibunya masih sibuk lihat HP. Ibunya masih nonton sinetron, jadinya nggak ada yang makan. Nah, itu berarti nggak ada yang namanya perencanaan, nggak ada penjabaran tujuan yang jelas dari pemimpinnya. Jadi kalau tidak ada manajemen, ya nggak akan nyampe ke tujuan dengan efektif dan efisien. Untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dari organisasi tadi tersebut, dari organisasi, itu perlu dikelola, perlu di-manage. Bagaimana cara manage-nya? Ini dengan merencanakan. Perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Misalnya merencanakan, hari besok ibu ini besok mau masak apa? Besok anaknya harus ke sekolah. Besok bapaknya mau ada pengajian. Lah itu diatur. Berarti harus belanja belanja ini kayak gitu. Itu dari pengalaman saya ya. Jadi banyak pengalamannya saya yang cerita. Kemudian diorganisasikan. Misalnya di rumah itu hanya ada satu kendaraannya, padahal harus belanja, padahal harus ngantar anaknya sekolah, padahal bapaknya harus kerja. Ya gimana diatur? Berarti ibunya dulu yang belanja pagi sebelum bapaknya berangkat kerja, itu belanja dulu ke pasar. Setelah itu datang, baru ngantar anaknya ke sekolah sambil bapaknya berangkat kerja. Nah, diatur. Kalau nggak diatur, tahu-tahu ibunya bangunnya kesiangan, bapaknya sudah harus berangkat kerja, belum belanja nih buat pengajian nanti malam. Ribet nggak? Kayak gitu. Kemudian, kata manajemen berasal dari bahasa kuno, yaitu saya nggak bisa bacanya itu ya. Kecuali yang dari bahasa Inggris baru saya bisa baca manajemen. Yang berarti seni untuk melaksanakan dan mengatur. Kalau dari bahasa Inggris berasal dari kata to manage, artinya mengelola, mengurus atau tata laksana. Oke, selanjutnya. Nah, tadi peran manajemen dalam organisasi itu agar tercapai tujuan organisasi. Tujuannya kan beda-beda tuh. Ada yang tujuannya laba, ada yang tujuannya bukan laba gitu ya. Ada tujuannya profit, non profit. Nah, itu. Nah, untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif dan efisien itu apa? Ini dijelaskan. Saya menjelaskan di sini ada prinsip ekonomi tapi belum ditulis. Jadi prinsip ekonomi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kalau yang kedua, itu dengan biaya minimal untuk hasil yang sudah ditentukan. Bingung ya? Jadi saya tulis saja. Hasil
maksimal dari biaya yang mampu ditanggung sama hasil yang sudah ditetapkan dengan biaya yang minimal. Paham nggak maksudnya prinsip ekonomi ini? Jadi bukan biaya seminimal mungkin untuk hasil yang setinggi-tingginya, itu nggak masuk akal, gitu ya. Itu bukan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu hasil yang maksimal dengan biaya yang bisa ditanggung, gitu ya. Jadi saya punya budget nih sekian, bisa dapat untung maksimal tuh gimana caranya, gitu ya. Atau hasilnya saya mau dapat keuntungan segini, tapi bisa nggak biayanya dikurangi? Gitu. Jadi fokusnya ada di salah satunya. Nah, yang dinamakan efisien atau daya guna, yaitu sumber-sumber daya gunanya, sumber-sumber dayanya itu bisa sehemat mungkin. Berarti dia itu pakai yang prinsip yang ini. Hasil yang sudah ditetapkan dengan biaya minimal. Gitu ya. Kalau yang hasil guna atau efektif itu ya berhasil mencapai apa yang diinginkan. Goal-nya tercapai. Dengan jangka waktu yang lebih rendah biasanya gitu, untuk waktu yang lebih cepat. Oke. Selanjutnya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini paling gampang itu ini. Plan, do, check. Jadi kalian bikin perencanaan, dilakukan, kemudian dicek. Apakah rencananya tercapai atau enggak? Misalnya kalian bikin rencana nih, saya mau nabung. Biar di akhir bulan, saya mau nabung tiap hari selama 30 hari, biar di akhir bulan saya punya uang sekian. Gitu ya. Saya mau menabung 1000-an, biar di akhir bulan saya punya uang 30.000. Ini ilustrasi saja. Kemudian kalian itu ternyata hari pertama berhasil, hari kedua, uangnya kepake nih, gitu. Akhirnya kalian nggak nabung, bolong. Nah di akhir itu kalian hitung, dari rencana kekumpul 30 ternyata cuma terkumpul 29. Berarti pada saat doing-nya itu ada yang meleset. Nah itu nanti diulangi lagi, dibalik lagi ke sini sehingga oh berarti saya itu tidak boleh begitu, gitu. Jadi dasar untuk planning lagi. Kalau saya pingin nabungnya rutin, berarti saya harus ganti. Misalnya hari ini saya nggak nabung, berarti keesokan harinya saya harus nabung 2 kali, biar tetap sesuai rencana. Oke, ini plan, do, check. Jadi merencanakan dulu, dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Sama seperti di dalam melakukan perkuliahan ini ya, saya melakukan planning, saya membuat rencana perkuliahan semester. Saya merencanakan dalam 16 kali pertemuan kita akan belajar ini dan dievaluasi dengan cara begini. Kemudian dilaksanakan nih, padahal tiba-tiba ada kendala, saya nggak tahu apa gitu ya. Misalnya kendala dari sarana, internet atau gimana. Kemudian akhirnya 16 kali pertemuan itu nggak bisa semua yang saya rencanakan tercapai. Berarti ada yang perlu dievaluasi di perkuliahan selanjutnya. Di perkuliahan selanjutnya itu maksudnya di semester yang akan datang. Itu namanya manajemen pendidikan. Nah, sebenarnya banyak teori yang menyebutkan, ada yang bilang macam-macam, tapi saya paling sering makainya itu ini. Planning, organizing, actuating, controlling, yang disingkat sebagai POAC. POAC. Direncanakan, kemudian di organizing. Organizing itu menempatkan orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Jadi bikin perencanaan dulu, habis itu direncanakan. Oh, kalau tugasnya seperti ini, orang yang tepat mengerjakan adalah ini, staffing. Jadi kayak staffing. Ya, kayak gitu. Mengatur strukturnya. Oh, kalau tugasnya yang B, berarti tugasnya itu cocoknya orang yang ini. Kayak gitu. Kemudian actuating ini pelaksanaannya. Baru setelah itu dikontrol.
Kalau kalian pernah lihat kepanitiaan itu kan melakukan ini sebenarnya. Tapi sering controllingnya, laporannya itu nggak dibaca. Controlling ini kan menghasilkan laporan, laporannya itu tidak dijadikan dasar untuk planning lagi. Gitu. Oke, kemudian fungsi operasional dari manajemen, itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, ada manajemen informasi. Nah, kalian itu nanti kuliahnya di sini nih, di manajemen informasi. Jadi yang memanage, kalian mengelola informasi, kalian bikin perencanaan tentang informasi, kalian nanti akan melakukan organizing-nya informasi, kemudian kalian akan melakukan actuating informasi dan controlling informasi. Kalau yang di sumber daya manusia, mereka akan merencanakan tentang manusia, membuat perencanaan manusia. Ya, perusahaan nih butuh orang-orang yang bisa begini gitu ya. Perusahaan mau melakukan pelebaran sayap di bidang digital, sehingga dibutuhkan orang yang bisa ngerti IT. Nah, itu tugasnya manajemen sumber daya manusia. Mereka yang akan merekrut, mereka yang akan menseleksi, kemudian mengevaluasi pantasnya digaji berapa atau dipecat saja. Nah, itu urusannya sumber daya manusia. Kemudian manajemen pemasaran, mereka itu bicara gimana produk yang dihasilkan itu bisa sampai ke konsumen. Bukan hanya produknya, tapi juga informasinya. Jadi kayak promosinya itu semua masuknya di pemasaran. Manajemen operasi dan produksi, ya ini bicara tentang produksinya, gimana caranya menghasilkan produk yang kualitasnya terjaga, gimana menghasilkan produk yang variasinya banyak, bagaimana produk yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, manajemen keuangan itu mengatur dari mana uang dihasilkan, dari mana uang didapat untuk menghasilkan menjalankan organisasi perusahaan tersebut gitu ya. Jadi pendanaannya itu dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa, kemudian pengaturan kalau mau diambil untuk gaji itu gajinya kayak berapa, kemudian untuk dividen itu berapa, itu manajemen keuangan. Informasi tadi yang saya sudah sampaikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya terlalu cepatkah? Saya lanjutkan ya. Oke, ini fungsi operasional. Kalau yang ini fungsi manajemen, gitu ya. Ini fungsi operasional. Kemudian ini prinsip manajemen. Di dalam manajemen itu ada yang namanya pembagian kerja. Jadi di dalam manajemen tidak ada namanya one man show. Bukan pertunjukan satu orang. Bukan Superman, bukan super user. Gitu. Jadi tetap harus ada pembagian pekerjaan. Walaupun sebenarnya kalian mampu ya, tapi tetap harus ada kayak pembagian pekerjaan. Terus saya sebenarnya kalau dikerjakan sama orang itu pekerjaannya juga beres gitu. Tapi kalau kalian tidak kasih kepercayaan ke orang itu gitu, dia nggak akan belajar. Jadi harus mau nggak mau ada pembagian kerja. Jadi kalian akan fokus di pekerjaan kalian, dia harusnya fokus mengerjakan pekerjaannya. Nah, kalau dirasa ternyata selama pengamatan orang itu tidak mengerjakan sesuai yang seharusnya, itu bisa dilakukan evaluasi. Pada saat evaluasi itu kalian bisa melaporkan bahwa pekerjaannya tidak sesuai target. Jadi makanya harus ditetapkan dulu targetnya. Targetnya ini menetapkannya di mana? Di perencanaan. Bahwa dalam satu hari harus menghasilkan 10 kotak. Itu embuh bikin apa? Bikin 10 kotak. Ternyata dia males-malesan cuma menghasilkan 2 kotak. Ih kan jauh banget 2 dari 10. Gimana kerjanya kok nggak benar gitu. Nggak tahu saya kerja apa ini. Gitu ya. Kemudian disiplin. Tetap namanya disiplin ya. Kalau udah bisa menyanggupi nggak telat, ya berarti nggak telat. Saya bukan maksudnya cuma ini sebagai contoh yang biar masuk akal. Kemudian kesatuan perintah. Jadi nggak boleh ada double comment. Kalau double comment itu berarti ada 2 pemimpin. Nah, dalam dua pemimpin dalam satu kapal itu hancur, nggak bisa. Jadi tetap harus ada satu. Makanya nanti kita akan belajar namanya struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada yang namanya garis komando. Siapa yang harusnya memberi perintah kepada siapa. Terus ada yang namanya garis laporan. Jadi yang membuat laporannya ke siapa. Nah, itu nanti yang mengambil keputusan itu siapa, itu ada penetapannya di sana.
Kemudian kesatuan arah, kesepakatan arah merupakan hal yang mengikat kelompok. Kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Kesatuan arah ini biasanya harus jelas, namanya tujuan organisasi ini harus disampaikan oleh pemimpin kepada anggotanya. Biar mereka nggak bingung, loh ternyata mau ke sini toh, kok aku nggak ngerti. Itu nggak ada kejadian kayak gitu. Karena seharusnya dari awal itu sudah disampaikan. Gitu ya. Makanya ada namanya visi misi organisasi, kalau kalian pernah dengar. Visi, misi, dan tujuan organisasi itu harus ditempel di mana-mana dalam suatu organisasi. Visi, misinya MI itu harusnya ada, dan kalian mengetahui itu pada saat kalian mau masuk di MI. Kemudian ada yang namanya rantai berjenjang dan rantang kendali. Ini nanti di dalam struktur, pakai garis-garis itu ada maksudnya. Oke, ini sudah selesai deh. Oke, ini kita bicara sarana manajemen. Sarana atau tools dalam manajemen itu dikenal dengan nama 6M. Jadi material, man, kemudian money, machine, method, market. Jadi material itu berarti adalah bahan bakunya yang harus dikelola gitu ya, yang harus dibikin perencanaannya, yang harus dibikin organizing-nya, dibikin actuating-nya, dan controlling-nya itu apa ya, ini yang dibikin sarananya. Materialnya harus di planning, di organizing, dikontrol. Jadi biar nggak ada pencurian material misalnya. Kemudian orang itu harus dikelola. Kalau nggak dikelola nanti orang-orang itu sakar PDW. Harus diatur jam kerjanya dari sekian sampai sekian. Lebih dari jam kerja dihitung lembur. Jadi mereka akan semangat kerjanya, diberi motivasi, itu mengelola money itu berarti mengelola uang. Jadi nggak dihambur-hamburkan sembarangan, dikelola lah namanya pendanaannya, investasinya itu diatur. Jangan sampai uangnya dibelikan bahan baku semua sehingga kita tidak punya tidak punya kas. Begitu ada kejadian mendadak, ini nggak punya, ini harus baru jual persediaan dulu baru dapat dana. Itu nggak boleh kayak gitu. Kemudian mesin itu ya berarti mesin untuk pengolah bahan baku tadi. Kemudian metode, kalau kalian lihat sekarang metode itu sudah mulai mengalami pergeseran ke metode digital. Seperti ojek ya, ojek aja sekarang nggak harus perusahaan Gojek ini punya ojek sendiri, nggak harus punya motor sendiri. Yang punya motor adalah mitranya yang jadi drivernya. Kemudian lagi kalau sekarang ada yang namanya Airbnb. Airbnb itu kan jaringan hotel. Tapi Airbnb punya gedung, nggak punya. Mereka cuma kerjasama sama orang-orang yang menyewakan tempat. Nah, kayak itu metode ini menjadi satu hal yang sekarang itu sangat kebaruan metode itu sangat hal yang dihargai. Kemudian market ini juga harus dikelola. Jangan sampai marketnya tuh bosen. Jadi market itu gimana caranya biar tetap siap menerima kalian. Oke, sampai sini.